Oke, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita bahas market insight yang lalu dulu ya. Di hari Jumat kita buka dulu flashback apa yang terjadi, ya mungkin semuanya udah pada lihat ya. Di hari Jumat, oke, news yang bisa dibilang cukup rame ya. Pertama ada ISM Manufacturing, Revised Consumer Sentiment, dan ISM Manufacturing Price ya. Lalu Construction Spending, Revised Inflation Expectation ya. Oke, ini di sini cukup mengejutkan ya. Sebenarnya untuk data-data ini yang high impact ini, ISM Manufacturing, Revised UOM Consumer Sentiment ini cukup hancur secara datanya ya. Berarti otomatis secara industri manufaktur PMI ini bisa dibilang dari kuartal pertama di bulan atau di tahun 2024 ini yang dirilis di kemarin hari Jumat ya, di bulan Maret, itu ternyata datanya cukup bisa dibilang anjlok dari sebelumnya ya. Padahal di Januari itu dia di 47,4 ya, terendah dari cukup naik, sebenarnya cukup naik dari tahun 2023 di bulan Desember ya, naik walaupun memang gak signifikan. Lalu Februari dia ternyata bagus di 49, dan ternyata di Maret kemarin dia turun lagi ke 47 ya. Padahal dari forecast itu 49. Berarti ini cukup signifikan juga turunnya ya. 2, sekian poin ya untuk manufakturnya, itu cukup besar ya skala untuk penurunan dari data manufaktur tersebut ya. Berarti ada something problem ya di ekonomi Amerika secara manufakturnya. Oke. Lalu yang kedua ada consumer sentiment ya, bisa dibilang cukup jauh juga dari 79 ke 76 ya. Sebenarnya turunnya hampir 3 poin ya, kurang lebih. Nah, ditambah lagi sebenarnya untuk data-data manufacturing PMI dan consumer sentiment ini impact-nya dia nggak sangat bombastis ya. Mungkin memang membuat counter currency-nya atau selain USD-nya itu dia menguat, namun menguatnya itu nggak terlalu sangat signifikan banget seperti yang kita lihat kemarin di hari Jumat ya. Pertama, kenapa untuk gold ini naik sangat signifikan ya, dari kemarin itu koreksi ya, sore kita masih ingat itu turun ke 2039, lalu di malamnya naik 2057, lalu diturun lagi sampai ke 2045, lalu dia bom rally sampai ke 2088 ya, hampir 2089 atau hampir 2090. Sebenarnya untuk masalah data-data yang tadi gue sebutkan nggak ada yang terlalu signifikan banget untuk mendongkrak harga gold naik ya. Itu bisa teman-teman cek mulai dari pair Aussie, Euro, GBP, New Zealand, bahkan sampai ke yen sekalipun, dia penguatannya pun tidak terlalu signifikan ya. Yang membuat sangat signifikan adalah sebenarnya ada kejadian lagi di Timur Tengah ya. Ini masalah biasa, Israel dan Palestina nggak jadi ya, nggak jadi gencatan senjata yang dilakukan kemarin meeting itu di Paris, dan otomatis secara gencatan senjata dia nggak jadi ya, ini berarti tensinya sudah mulai panas lagi ya. Apalagi teman-teman bisa lihat semua di media massa manapun itu ya, isunya adalah saat lagi bagi makanan ya, lagi bagi makanan itu nggak perang ya, itu semua pada dilindes sama tank ya. Itu di media massa manapun itu mungkin bisa ditemukan ya. Berarti otomatis tensi yang ada di Timur Tengah ini sedang tinggi lagi, yang mana kalau tensi di Timur Tengah tinggi ya, ya udah tahu lah kemana arah gold ya, pasti ada kemungkinan besar ya, pasti lebih tinggi dari sebelumnya atau akan naik sangat signifikan. Ditambah lagi dengan data-data yang nggak bagus ya, data-data manufaktur yang nggak bagus, dan data-data consumer sentiment yang bisa dibilang nggak bersahabat. Oke, untuk gold secara kemarin di hari Jumat sangat signifikan naiknya ya, candlenya satu panjang full, dan kemana kira-kira gold untuk hari ini pergerakannya. Sebenarnya untuk pergerakan gold hari ini dia masih agak tertahan ya, masih agak tertahan di 2083 sampai 2089, tertahan di area tersebut karena area tersebut adalah area supply yang masih fresh ya. Namun nggak menutup kemungkinan tiba-tiba gold ini akan menembus ya area supply yang sedang menahan gold sekarang. Pertama ya,
Pertama, bisa dibilang kalau misalkan di media massa tensi masalah Timur Tengah ini masih terus berlanjut, masih terus disuarakan, ini akan membuat harga gold akan bermain di atas 2100 ya. Potensi gold akan bermain di atas 2100. Namun nggak menutup kemungkinan untuk gold ini akan tertahan dulu ya, tertahan dulu atau turun koreksi paling jauh ya di 2060 ya, itu pertama, dan kedua bisa di 2070. Oke, 10 poin kurang lebih dari running price yang sekarang. Kenapa gold tertahan ya? Pertama, faktor dari teknikalnya. Ya, faktor dari teknikalnya dia tertahan di area supply yang masih fresh ini. Kedua ya, kita cari titik entry yang bagus. Dikhawatirkan adalah ini sudah topnya gold ini akan terjadi, atau apa namanya, ada data-data trigger manapun ya atau pemicu manapun yang membuat harga gold ini akan kembali turun lagi. Takutnya seperti itu. Namun agak sulit sepertinya kalau kita membuat skenario seperti itu, karena pertama, untuk pemangkasan gold atau untuk pemangkasan suku bunga yang ada di bulan Juni nanti, probabilitasnya sudah naik dari 50% ke 55% ya. Berarti itu sudah meningkatkan kepercayaan trader terhadap gold, dan salah satu instrumen yang benar-benar sekarang itu kondisi safe haven ya, karena bisa dibilang ya gold ini salah satu kondisi yang benar-benar harus kita harus perhatikan ya, karena kalau kita baca dari media massa manapun, gold ini sebenarnya benar-benar lagi diincar oleh negara-negara lainnya. Emas ya, mau gold derivatif maupun gold fisik ya, bahkan China dan Rusia sudah sepakat untuk tidak menggunakan mata uang dolar lagi secara full ya. Kemarin kan masih setengah-setengah bahasanya, ini secara full, benar-benar secara full, nggak menggunakan mata uang dolar untuk perdagangan lagi. Dan ditambah Inggris dan Jepang ini sudah masuk ke jurang resesi ya. Berarti kalau misalkan sudah kondisi seperti ini ya, akan agak sulit gold itu kembali turun lagi ya, kecuali memang ada masalah pemangkasan suku bunga yang ada di US tersebut, atau digoreng berita-berita lain ya, kecuali kalau memang ada berita-berita yang akan mengganggu kenaikan gold sangat signifikan. Oke. Namun untuk sekarang potensi gold sih masih tetap bullish ya, naiknya sampai mana, kurang lebih naik sampai ke 2085 sampai ke 2090 ya. Terjauh ya pasti dia akan menembus ke 2100, itu paling jauh ya. Namun kita ambil titik amannya 2085 dan 2090 aja ya, benar-benar masih make sense ya untuk kenaikan harga gold, pergerakan harga gold hari ini. Dan mungkin paling pahitnya adalah kemungkinan besar ya koreksi sampai ke 2075an ya kurang lebih. Namun koreksinya gold ya berarti pertanda untuk kita ngambil posisi harga bawah lagi ya, berarti harga murah lagi kita ambil. Oke. Itu untuk gold. Lalu untuk US oil ya, kemarin Ruben suggestion untuk nge-buy di area sekitar masih di 78 lah kurang lebih ya, dengan TP ya bisa dilihat sendiri ya di layar. TP ada di 79, udah di hit 80.36, udah di hit oleh harga ya, udah sentuh. Namun di 81.23 yang TP ini belum di hit TP terakhir atau TP 3 ya. Ini kenapa oil naik? Sebenarnya oil naik sama ya tensi masalah Timur Tengah ini, Palestina dan Israel ya, sama sebenarnya, sama seperti gold. Dan tambah lagi dengan data US yang buruk ya, consumer sentiment berdasarkan dari ISM manufacturing ya, PMI. Dan dimana ditambah lagi oil ini juga kemarin ada pemangkasan ya, ada rencana pemangkasan produksi minyak yang dilakukan secara bertahap ya. Jadi agak sulit untuk oil dia menembus kembali di bawah 77 dengan kondisi yang sekarang ini ya. Dan tambah lagi dengan running price yang di 79.99 pada pagi ini kemungkinan besar ya koreksi dia bisa sampai ke 78 lagi, 78.70 lah kurang lebih, koreksi sampai sekitar sini baru dia akan kembali rally lagi ya. Jadi sebenarnya sih udah nggak ada penahan ya, atau demand, atau kayak RBS resistance support yang untuk menahan atau menjadi titik acuan sebagai kita entry oil lagi. Karena kalau oil
sudah naik cukup signifikan, biasanya dia turunnya atau koreksinya ini cukup signifikan juga ya. Jadi kita mencari harga bawah aja, yaitu di 78 poin atau di 78,70 ya, kurang lebih sampai situ penurunan untuk harga oil hari ini. Namun nggak menutup kemungkinan oil bisa sampai ke TP3 di area 81,23 kalau memang ya nggak ada, kalau misalkan memang ada fundamental eksternal lah ya, misal tiba-tiba Laut Merah bergejolak lagi ya, ditambah di Gaza itu apa namanya, tensinya akan lebih tinggi lagi, kita nggak tahu. Oke, namun kita hati-hati aja untuk oil dan gold ini, dia pasti akan tetap bullish lagi ya, kedepannya masih akan bullish ya dengan kondisi sekarang ya, karena Amerika sekarang benar-benar lagi lemah banget nih secara ekonominya. Oke, lalu yang ketiga biasa USD Japanese Yen ya, kemarin sempat mengalami penguatan atau penurunan cukup signifikan dari 150 ke 149 ya. Namun dia kembali koreksi lagi naik ke atas ya, karena memang yang sering gue bilang ya, ini yen ini walaupun dengan kondisi Amerika yang sekarang bisa dibilang lagi lemah ya, namun memang sengaja yen ini melemahkan mata uang ya, karena memang sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda dari Bank Jepang untuk mengakhiri suku bunga yang negatif, dan tambah lagi masalah isu resesi yang menimpa Jepang ya. Padahal semua mata uang ini bisa dibilang cukup menguat ya, karena ada cukup menguat, lalu Swiss franc juga cukup menguat, Aussie, Euro ini semuanya kembali menguat juga ya. Namun yen Jepang ini yang benar-benar masih lemah banget dibandingkan mata uang major yang lain ya. Pertama memang karena dia mungkin sengaja untuk meningkatkan ekspor nih ya, apalagi ekspor mesin yang nilainya terus bertambah ya dari tahun kemarin. Dan ditambah lagi masalah Jepang itu memang dari dulu suka melakukan bahasanya nggak ada inflasi di Jepang, itu malah deflasi ya. Beda inflasi sama deflasi, mungkin karena faktor tersebut. Dan ditambah lagi dengan kondisi Amerika yang bisa dibilang nggak terlalu kuat ya seperti sebelumnya. Nah, apa namanya, ini akan membuat sebenarnya yen Jepang ini masih akan tetap sideways sih ya, mungkin tetap sideways walaupun kemarin dia sempat drop di bawah 150 ya, yaitu di 149,1 atau 200 ya. Namun dengan kondisi yang sekarang sih ya bisa dibilang USD Japanese Yen ini ya masih akan sideways lah, paling dia sekarang nih lagi menguat tapi dia melemah lagi, naik lagi ke atas gitu ya. Ya sideways namun dengan dalam range yang cukup besar lah ya, dari 150,8 sampai ke 149. Jadi ada atas ya USD Japanese Yen tinggal sell, ada bawah ya tinggal buy aja dengan kondisi yang sekarang ya. Namun dengan range yang bisa dibilang cukup besar ya, atas dan bagian bawahnya ya, area high dan area low, karena yen Jepang ini belum ada kepastian sampai sekarang. Kecuali memang ada data-data Amerika yang tiba-tiba mendadak menguat aja, ini pasti akan membuat yen Jepang kembali melemah lagi. Oke. Lalu untuk Euro dan GBP ini secara pergerakan dia masih tetap sama ya, masih bisa dibilang nggak beda jauh ya. Kemarin sempat melemah lalu dia menguat lagi karena data-data dari US ini dia bisa dibilang melemah ya, atau jelek data US yang tadi disebutin. Namun untuk Inggris sekarang lagi diisukan dia resesi. Nah, kenapa? Ya karena memang dia bisa bilang kondisi perekonomiannya sedang nggak baik-baik aja. Tambah lagi juga bekas ya, atau gara-gara dia ngebantu Ukraina dulu ya di masalah peperangan melawan Rusia itu menyebabkan kenapa GBP sampai sekarang belum ada penguatan cukup signifikan ya. Kemarin dia sudah menguat sampai ke 1,2, lalu turun lagi sampai ke 1,25 ya. Kemarin dari 1,28 turun lagi ke 1,25, itu cukup jauh juga. Sekarang di 1,26 ya. Nah, sekarang 26 ini bisa dibilang ya masih sideways juga sih ya, nggak ada kepastian juga, sama seperti Euro juga seperti itu. Di Euro juga dia kemarin sudah main di atas 1,09 lalu turun lagi ke 1,08. Berarti secara kondisi ekonomi ya, walaupun US melemah, ini Euro sama GBP ini juga kondisinya lagi melemah
Itulah menyebabkan kenapa dua mata uang ini masih sideways ya. Nggak beda jauh sama yen Jepang ya, namun mereka dengan range atau pergerakan harga bagian low dan bagian topnya itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu lebar seperti USD Japanese yen ya. Jadi simple ceritanya sama, ada bawah ya buy, ada atas ya sell aja gitu ya. Oke. Lalu untuk Dow Jones, Nasdaq dan S&P bahkan Nikkei ini masih confirm benar semuanya masih bullish ya, masih bullish. Jadi kalau ada posisi buy ya better ya tahan aja lah, karena kondisi Amerika sekarang juga nggak bagus ya. Cara mata uang Amerika sudah lama kelamaan sudah mulai ditinggalkan, dan tambah lagi kondisi ekonomi yang tidak ada kepastian ya sampai sekarang ini. Bisa dibilang ada beberapa negara yang sudah masuk ke jurang resesi, yaitu Inggris dan Jepang. Tambah lagi juga hari ini nggak ada news apapun dari USD ya, baru ada besok itu pembukaan service PMI ya. Jadi ada potensi hari ini, biasanya hari Senin hari pembukaan ya, market ya biasanya koreksi dulu, turun dulu ke bawah ya. Ibaratnya hari Senin tuh masih ya mau lihat dulu nih market ini mau kemana, dia mau teknikal dari fundamental, apakah ada berita baru di minggu ini, mereka lagi mau lihat dulu. Kalau emang turun ya koreksi ya, mereka better ya lepas dulu posisinya ya, pasti mereka akan ngebom lagi. Biasanya ini malam baru kelihatan lagi pergerakannya. Oke, mau pair apapun ya. Tapi kalau misalkan untuk indeks ya better mah ya di hold aja lah. Nasdaq aja udah mencapai 18.000, Dow Jones sudah dia 39.000 masih di area tersebut, dan S&P pun juga sama